Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka jadi bakal cawapres Prabowo. Keputusan itu disampaikan dalam Rapimnas Golkar. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Pak Prabowo. Kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Sebelum diputuskan sebagai bakal cawapres Prabowo di rapat pimpinan nasional Golkar, Sabtu pagi Gibran menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Zulhas pukul 9:15 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 1 jam. Langkah ini jadi kejutan karena PDI Perjuangan telah menugaskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi salah satu juru kampanye nasional pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres mendatang. Ya, sebenarnya saya banyak mendengar keputusan belum diambil dan kita tunggu saja. Tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi juru kamnas. Bahkan kemarin, Gibran membantah kalau ia akan bergabung ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI. Gibran memastikan tetap berada di Solo di tengah isu bergabung ke Partai Golkar. Mas Golkar, ya nggak gimana-gimana, ya? Mas, kabarnya ya merapat ke Golkar dan masuk ke organisasi API itu, Mas? Enggak. Iya, aku neng kene terus ya, Mbak. Orang neng ngendi-ngendi. Nggak benar ya, Mas? Ya tulisan nggak benar, ya. Soal kata Pak Erlangga cocok pakai baju kuning, Pak. Pakai baju warna apa aja cocok saya. Prabowo segera membahas hasil Rapimnas bersama Koalisi Indonesia Maju. Jika disetujui, duet Prabowo-Gibran yang semula masih wacana, akhirnya terbukti juga. Tim Liputan, Kompas TV. Partai Golkar resmi mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kader PDI Perjuangan sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Lalu apa respons koalisi Ganjar Mahfud atas manuver Partai Golkar hingga sejauh apa peta politik Pilpres ke depannya? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kami masih menantikan kehadirannya untuk bergabung bersama kami serta Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Mas Awi terlebih dahulu. Dengan hadirnya Mas Gibran dalam acara Partai Golkar hari ini di Jakarta, sejauh apa respons dari koalisi PDI Perjuangan sejauh ini? Atau mungkin dari PDI sudah memberikan respon ke teman-teman P3? Ya, kami dari koalisi pendukung ataupun pengusung Ganjar Mahfud yang menyampaikan selamat ya kepada pasangan Prabowo ataupun koalisi Indonesia Maju yang sudah mendapatkan calon wakil presiden dari Partai Golkar. Ya, kalau publik menilai ya barokahnya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Tentu sebagai sebuah fenomena di dalam era demokrasi ya kami menanggapinya biasa-biasa saja karena itu kontestasi yang dimungkinkan oleh konstitusi. Tapi sudah masuk loh nama Gibran ini menjadi bagian dari juru kampanye TPN Ganjar Mahfud. Dengan datang kemari, apakah ini masih dianggap sebagai hal yang biasa menurut Anda, Mas Awi? Nah kan ketika disusun oleh teman-teman PDI mengusulkan kepala daerah yang dari PDI itu kan sudah lama. Kan faktanya memang Mas Gibran adalah wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan.
Kalau hari ini ternyata sudah menjadi kader Golkar dan menjadi calon wakil presiden dari pasangan yang lain, ya tentu otomatis akan dicoret dari tim pemenangan. Nah, seperti itu, karena sampai kemarin, sampai tadi pagi itu kan belum terkonfirmasi bahwa beliau akan diusung oleh Partai Golkar melalui Rapimnasnya. Masih berdalih bahwa itu tidak benar kan? Nah, iyalah, kita kan biarlah itu hak beliau untuk membantah. Tetapi kan kenyataannya hari ini Mas Gibran sudah resmi diusungkan. Tentu kami hormati sebagai sebuah sikap politik partai yang memiliki kedaulatan otonom sebagaimana ketentuan undang-undang partai politik. Tapi kemudian dengan manuver Gibran saat ini, TPN merasa terganggu tidak? Tidak, sama sekali tidak, karena TPN dalam menyusun strategi dan juga menyusun tim pemenangan itu sama sekali tidak terkait dengan faktor apapun, murni kedaulatan partai politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi bahwa urusan capres-mencapres adalah urusan partai politik. Itu yang kami pegang, sehingga kalaupun ada putusan MK, itu paling konsekuensinya terhadap ketentuan perundang-undangan, tidak berpengaruh terhadap koalisi kami. Saya mau menegaskan lagi, berarti posisinya sekarang nama Gibran Rakabuming Raka itu sudah dicoret sebagai juru kampanye TPN? Ya kalau nanti resmi sebagai calon wakil presidennya dari Pak Prabowo, ya tentu akan dicoret, kan nggak mungkin. Di satu sisi sebagai cawapres, terus di sisi lain sebagai tim pemenangan. Itu sesuatu yang mustahil hidup di dua alam dalam politik itu. Jadi memang kalau beliau nanti menjadi calon wakil presiden, ya otomatis tidak menjadi tim pemenangan di Pak Ganjar. Oke. Mas Adi, sejauh apa Anda menyelami makna manuver dari Gibran ke Partai Golkar ini? Dapat dukungan pula untuk maju bersama Prabowo Subianto? Ya, saya kira banyak hal. Pertama, memang sejak awal terlampau begitu banyak drakor-drakor yang sebenarnya ini hanya sebatas bumbu-bumbu politik. Karena bahwa Gibran yang akan dipilih sebagai pendamping Prabowo ini sudah menjadi konsumsi umum. Dan ini sudah menjadi keyakinan yang cukup lama. Cuman memang seakan-akan semuanya belum pasti. Ada yang kemudian misalnya Pak Erick Thohir, kemudian Pak Yusril, SKCK-nya dikeluarkan ke publik. Ini kan seakan-akan semacam drama yang sebenarnya tak ada artinya. Karena publik memang sejak awal sudah berkeyakinan, hakul yakin, bahwa tak ada yang lain gitu ya yang akan mendampingi Prabowo Subianto, kecuali Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena yang dilihat itu terutama ketika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal ambang batas syarat pencapresan itu. Apalagi sejak diputuskan, itu publik semakin yakin ketebalan imannya bahwa yang akan dipilih adalah Gibran, bukan yang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang menarik itu per hari ini kan kita melihat pembicaraan di media sosial menarik. Bahwa PG itu bukan hanya Partai Golkar, tapi PG itu adalah partainya Gibran gitu loh Mas. Itu ramai betul. Kan ini yang seakan-akan memang agak sedikit ada kebaruannya karena dulu seakan-akan Gibran diumumkan itu tanpa partai. Ini sepertinya memang kalau Gibran tanpa partai tentu tidak rada kondusif misalnya, agak kurang nyaman dengan partai politik yang punya jagoan karena apapun PAN itu kan ingin mengusung Erick Thohir. Kemudian ada AHY dengan Partai Demokrat. Oleh karena itu Golkar sepertinya perlu ingin menjadikan Gibran sebagai bagian penting dari usungan mereka. Meski kita tahu bahwa ketika Gibran diumumkan sebagai pendampingnya Prabowo, ini antara untung dan buntung bagi Golkar itu. Untungnya ya tentu mungkin pemilih Gibran secara perlahan akan memilih Partai Golkar, tapi pada saat yang bersamaan Golkar itu buntung ya karena memang ketua umum mereka yang sudah 5 tahun lamanya berusaha begitu keras untuk bisa maju di 2024, tapi pada akhirnya harus menyerah dengan realitas politik. Karpet kuning mereka harus diberikan kepada Gibran, bukan kepada Pak Erlangga Hartarto. Yang saya bayangkan itu adalah perasaan politik dari teman-teman Partai Golkar yang saya kira memang mereka ini tidak gampang menata partai. Mereka ini tidak gampang ya untuk menentukan keputusan politik mereka yang cukup signifikan, terutama persoalan Cawapres. Pak Erlangga itu kurang apa, Pak? Mulai dari PLT sampai jadi ketua umum partai, mimpinya memang bisa maju di 2024. Tiba-tiba harus mengusung kader gitu ya, partai lain yang seumur jagung menjadi bagian dari mereka. Tentu ini yang saya sebut dengan satu kebuntungan dalam politik bagi Partai Golkar. Tapi ya sudahlah, ini realitas politik sudah ada. Gibran sudah sangat mungkin akan ditetapkan sebagai pendamping Prabowo Subianto. Yang menarik dibicarakan ke depan itu kira-kira gimana soal peluang Prabowo Gibran jika berhadapan dengan calon-calon yang lain. Saya kira di situ Mas posisi saya. Kita juga bergabung saat ini menggantikan Ahmad Doli Kurnia lewat sambungan telepon sudah bergabung mewakili Partai Golkar Dev Laksono. Bung Dev, halo.
Halo Bung Dev. Bung Dev, suara Tifal terdengar Bung Dev? Bung Dev Laksono, selamat sore. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono. Sambil kami memperbaiki komunikasi, saya coba ke Mas Adi kembali. Soal ini, Anda menyebut bahwa ada untung dan buntung. Berarti dengan elektabilitas dari Gibran yang dibandingkan dengan nama Erick Thohir yang dalam koalisi KIM, terutama Partai Amanat Nasional ini, masih diupayakan begitu, lebih kena kebuntungnya daripada untungnya menurut Anda? Kalau bicara tentang elektabilitas, iya, saya belum nemu angka-angka statistik yang secara signifikan kira-kira di mana letak kekuatan politik Gibran, baik secara basis massa ataupun basis teritori. Kalau yang lain kan kelihatan, misalnya Mahfud MD kuat di Jawa Timur dan kalangan Nahdliyin, bahkan versi survei Kompas, Mahfud itu kan keluar kuat di non-Jawa. Begitupun dengan Anies misalnya, punya kekuatan politik di basis-basis tertentu, misalnya di Sumbar, di Jakarta, dan Banten, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau saya membaca memang sampai saat ini belum terlihat di mana letak kekuatan politik Mas Gibran ya, karena memang secara popularitas dan elektabilitas di survei memang kalah mentereng dibandingkan dengan yang lain. Satu-satunya yang bisa diraba kekuatan politik dari Mas Gibran itu adalah tuah politik yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi gitu ya, bahwa ada keyakinan, ada dugaan bahwa Pak Jokowi yang approval ratingnya tinggi itu akan otomatis akan memberikan faedah elektoral kepada Mas Gibran. Tapi itu tinggal diuji. Oke, kita coba cek kembali komunikasi kami dengan Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono. Bung Dev, selamat sore. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Kabar baik, sehat selalu untuk Anda juga. Dan merespons dari pertemuan kali ini, agenda Golkar hari ini mengusung nama Gibran sebagai bakal cawapres untuk Prabowo Subianto, membatalkan hasil keputusan partai yang semula mengusung nama Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai bakal capres atau bakal cawapres. Apa hal esensialnya, Bang? Ya, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kita dan kita melihat sebagai berbagai macam aspek ya. Pertama kan kita melihat adalah elektabilitas, karena kan yang kita kejar adalah kemenangannya. Nah, itu satu. Terus dua, juga kita melihat dari kesambungan dan kesamaan visi misi, dan juga kita melihat potensi-potensi yang menjadi kebutuhan dan juga kondisi di lapangan. Maka itulah kita memutuskan untuk mencalonkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk di Pilpres yang akan datang nanti. Tapi apakah ini hal mendasarnya karena dari keputusan MK kemarin? Keputusan MK kemarin itu adalah suatu proses hukum yang dimana hasil undang-undang itu diuji berdasarkan konstitusi dan dilakukan proses pertimbangan yang cukup panjang. Jadi itu bukan satu pertimbangan, tapi itu hanya adalah sebuah landasan ataupun alasan untuk mengizinkan siapapun itu untuk bisa maju selama memiliki pengalaman memimpin pemerintahan di level daerah. Sehingga statusnya sekarang Gibran ini sudah jadi kader Golkar atau akan jadi kader Golkar atau gimana? Kalau mengenai itu masih nanti biar Pak Erlangga nanti yang akan menyampaikan langsung. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa hasil putusan Rapimnas tadi sudah selesai dan sudah diserahkan dan sudah diterima. Gitu. Oke, perkembangan ini menarik untuk kita cermati bersama. Bung Dave Laksono, terima kasih. Mas Awi, terima kasih. Mas Adi Praetno juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya.